Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya mengenai cakupan tesnya. Nah, dalam whiteboard testing, apa saja cakupan tesnya? Cakupan tesnya adalah meliputi cakupan pernyataan, ya, kemudian cabang dan juga jalur. Kita bahas yang pertama yaitu untuk cakupan pernyataan, ya. Cakupan pernyataan ditentukan dengan menilai proporsi dari pernyataan-pernyataan yang ditinjau, ya. Dalam hal ini, cakupan pernyataan akan dinyatakan 100% apabila tiap pernyataannya itu sudah dilakukan tes atau telah ditinjau minimal 1 kali, ya. Nah, di mana letak pernyataan? Pernyataan tadi adalah kondisi atau note-nya, ya. Jadi, contoh dari program yang sebelumnya ini kita terjemahkan, ya. Untuk tes cakupan pernyataannya itu adalah menjadi seperti ini, teman-teman, ya. Pada contoh kasus adalah ada 10, ya, ada 10 note atau ada 10 pernyataan yang dilakukan tes, ya. Nah, yang mana pernyataan? Pernyataan itu adalah ada pada titik atau note pada flow graph tersebut, ya. Nah, di sini ada 10 titik yaitu A, B, C, D, E dan seterusnya sampai K, ya. Nah, di sini ada 5 titik, misalnya kita akan menuju dari A ke K, ya, berarti yang dilewati jalurnya yang diuji adalah A, B, D, H, dan K, ya. A, B, D, H, dan K. Nah, ini adalah berarti 5 titik telah kita uji dari 10 titik yang ada, maka besarnya cakupan dari pernyataan adalah 50%. Namun perlu menjadi perhatian teman-teman bahwa ini tergantung dari bagaimana cara pendefinisian dari flow graph tersebut, karena seperti kita tahu dari A menuju K bisa melewati beberapa jalur, ya. Nah, untuk kasus cakupan pernyataan ini karena melewati 5 titik berarti hasilnya adalah 50%. Dari mana? 50%-nya itu adalah 5 dari 10 titik yang ada, ya. Jadi 5/10 dikali 100% hasilnya 50%. Berikutnya adalah cakupan cabang. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa namanya cabang itu adalah hasil keluaran dari note, ya. Bisa 2, 3, 4 ataupun 5 keluarannya. Nah, di sini proporsinya itu adalah diuji oleh sekumpulan tes case yang telah ditentukan. Cakupan cabangnya itu apabila dinyatakan 100% bila mana tiap cabang keputusan pada program ditinjau setidaknya minimal 1 kali tes, ya. Nah, cakupan cabang berkaitan dengan peninjauan anak cabang yaitu brain edge dari flow graph-nya. Nah, brain edge-nya yang mana? Brain edge-nya adalah brain edge dari A ke B dan A ke C, ya. Kemudian B ke D, B ke E, C ke F dan C ke G, gitu, ya. Nah, pada gambar ini, ya, ada 6 anak panah cabang. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contohnya adalah ketika mengeksekusi program A, B, D, H, K, A, B, D, H, K, ya, maka berapa cabang, ya, berapa anak cabang yang dilalui? Yang di sini yang dilalui adalah anak cabang A, B dan anak cabang B ke D, berarti ada 2. Artinya 2/6 dikali 100%, maka hasilnya adalah 33%, ya. Sedangkan kalau yang akan diuji jalur yang lainnya, ya, misal A, C, kemudian F, I, dan K, berapa besaran untuk anak cabangnya, ya. Berarti sama 2 karena di sini hanya melewati 2 anak cabang, ya. 2/6 yaitu 33% gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu cakupan jalur. Cakupan jalur ini adalah menilai proporsi eksekusi jalur yang akan diuji, ya, yang akan dilalui. Cakupan jalur dinyatakan 100% apabila setiap jalur itu sudah dikunjungi dalam minimal sekali tes, ya. Cakupan jalur peninjauan jalur sepanjang flow graph. Misalnya di sini ada dari A menuju ke K. Ada beberapa alternatif jalur yaitu bisa ini yang pertama, ya, kemudian yang kedua dari B belok ke E dan seterusnya, dari A ke C, F dan seterusnya, kemudian A, C, G dan seterusnya. Berarti ada 4 jalur yang dilalui. Maka apabila diberikan
satu jalur dari A menuju K, yaitu A, B, D, H, K, maka ini baru satu jalur dari 4 alternatif yang dilalui. Artinya, maka berapa besarnya cakupan jalurnya adalah 1/4 dikali 100%, yaitu 25% gitu ya. Itu untuk cakupan jalur. Jadi, ada cakupan pernyataan, kemudian cakupan cabang, dan ada cakupan jalur ya, yang mana masing-masing bisa ditentukan berapa cakupannya, apakah 10% dan seterusnya ya. Apabila semuanya sudah diuji, maka besarannya bisa 100% ya. Nah, ini adalah sebagai contoh saja teman-teman untuk latihan ya. Nah, apa perbedaannya cakupan pernyataan, cabang, dan jalur? Dalam hal ini misalnya, di sini ada cakupan pernyataan 100% dapat terjadi tanpa harus membuat cakupan menjadi 100% juga ya. Di sini pernyataannya ada A, B, dan C ya. Di sini contoh cakupan cabang 100% namun cakupan jalurnya tidak 100% ya. Jadi semuanya sudah dilewati ya. Ini untuk pernyataannya, tapi jalurnya tidak ada satu yang belum diuji ya. Namun cakupan cabangnya sudah 100% meskipun tidak melalui semuanya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu bahwa cakupan cabang 100% dapat dengan meninjau seluruh anak panah cabang tanpa harus meninjau semua cabang yang ada. Jadi di sini contohnya gini teman-teman. Anak cabang 100% namun cakupan jalurnya tidak 100%. Bagaimana maksudnya? Di sini kan anak cabangnya semuanya sudah dicek ya. Kemudian di sana cakupan jalurnya tidak 100% ya. Jadi misalnya di sini A menuju G, yaitu A, B, D, E, G. Di sini sudah cabang yang ada sudah bisa dilalui, namun jalurnya tidak semuanya dites. Misalnya menuju ke G itu kan bisa aja A, B, D, F, dan G. Namun di sini tidak digambarkan jalurnya, yaitu jalur yang melewati ke sini gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan juga bahwa cakupan jalur 100% maka otomatis cakupan cabangnya juga 100%, atau cakupan cabangnya 100% maka otomatis cakupan pernyataannya juga 100%. Jadi tanpa harus melewati semua yang ada pada pernyataan tersebut atau ada pada jalur tersebut gitu ya. Ya, yang kedua adalah black box testing. Nah, ini lebih kepada berfokus kebutuhan fungsional dari pengguna ya. Nah, ini sebagai apa nih? Black box testing itu merupakan pendekatan untuk pelengkap. Jadi, mungkin saja secara struktur situs sudah benar tapi belum tentu secara fungsionalnya gitu ya. Oke. Nah, di sini fokusnya pada apa? Fokusnya antara lain untuk menjawab pertanyaan bahwa dari tingkat fungsi validasinya ya, kinerjanya, kemudian berdasarkan masukan yang digunakan untuk test case ya, untuk mengetes sensitivitas dari nilai tertentu gitu ya. Jadi misalkan A plus B, satunya adalah numerik, satunya adalah karakter, maka bisa menjadi error gitu ya, karena tipe data yang dimasukkan tidak sama meskipun jumlahnya sama-sama 1 digit misalkan ya batasannya. Kemudian di sini bagaimana batasan kategori masukan yang ditetapkan tadi. Jadi misalnya input nilainya maksimum adalah 2 digit gitu ya. Satunya di input nilai A adalah 90, kemudian nilai B-nya ditulis AB, ya tentu saja tidak dapat dikalkulasi ya. Kemudian mempunyai toleransi terhadap volume data apa saja gitu ya, karena masing-masing tipe data itu mempunyai batasan atau jenjang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, dalam melakukan black box testing itu perlu dilakukan dekomposisi. Dekomposisi di sini dalam arti memecah dari yang general atau umum menjadi aktivitas yang lebih kecil atau lebih detail lagi gitu ya. Nah, dalam melakukan desain test case ini biasanya dibutuhkan pengalaman, penalaran, dan intuisi atau feeling dari seorang tester. Kalau dia cukup berpengalaman berarti intuisinya juga biasanya akan berbeda dari tester yang masih
awal ya. Nah, umumnya juga dilakukan secara manual karena apa? Karena sistemnya itu setiap program atau setiap aplikasi itu memiliki alur logika yang berbeda ya, memiliki interface yang berbeda, memiliki batasan-batasan yang berbeda gitu ya. Jadi umumnya dilakukan manual. Oke, nah spesifikasi dari testing ini antara lain untuk eh, di apa ya istilahnya diterjemahkannya sebaiknya dalam bentuk apa gitu ya. Biasanya bisa dalam bentuk spesifikasi atau model untuk lebih memudahkan dalam kita melakukan dekomposisi gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan ya atau menggambarkan kriteria supaya sistem kita dapat diterima gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan dari kita harus menentukan spesifikasi gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan, apa sih perannya dari pengguna akhir ya dalam melakukan black box testing. Itu pengguna akhir itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan karena mereka yang akan menggunakan sistem sehingga lebih tahu bagaimana fungsionalitas dari sistem yang diharapkan gitu ya. Nah, itu biasanya didokumentasikan ya, spesifikasi yang dibutuhkan itu apa saja sehingga kita bisa melakukan objektivitas dari testing atau desain testing yang kita rancang ya. Nah, ini ada beberapa teknik dalam desain testing untuk dekomposisi ya. Ada equivalence, boundary, state transition maupun dalam bentuk yang graph ya. Salah satunya adalah cause effect graph. Nah, ini adalah contoh dari dekomposisi. Dari yang menu utama sangat sedikit, kemudian didekomposisi untuk masing-masing submenunya. Submenunya didekomposisi lagi hingga sampai ke test case-nya ya. Jadi ini sistem specification-nya secara general ya. Ini adalah test desainnya ya, test desain. Kemudian ini adalah test case untuk setiap detail yang ada di dalam test desain gitu ya. Nah, di sini biasanya salah satunya kenapa harus didokumentasikan, ini untuk memudahkan pelacakan ya, pelacakan atau audit terhadap penemuan misalnya error gitu ya. Sebaiknya juga untuk tes desainnya ini dilakukan secara sistematis gitu ya. Nah, ini salah satu model menggunakan graph ya. Kalau salah satu metodenya itu menggunakan tadi cause effect ya, cause effect graph. Nah, ini graph based testing. Ini biasanya umumnya dibuat grafik yang mana di dalamnya akan ada bobot untuk setiap linknya ya. Ini adalah contoh ya. Contoh gambar A dan gambar B teman-teman di sini ya. Ini dalam bentuk notasi grafiknya, ini kalau sudah diterjemahkan ke dalam testing terhadap suatu sistem ya. Jadi ada objek 1, objek 2, objek 3. Objek 1 mewakili memilih menu, objek 2 mewakili layar dokumen, dan objek 3 adalah teks dokumen ya. Nah, ini ada hubungan ya, jenis hubungannya nanti ada hubungan langsung, ada hubungan paralel, dan hubungan tak langsung. Biasanya ada bobot hubungannya, misal di sini adalah untuk mengenerate-nya. Ketika kita pilih menu file kemudian tampil layar dokumen, itu setidaknya harus bisa tampil kurang dari 1 detik misalnya gitu ya. Nah, di dalamnya di sini ketika tampil layar dokumen kita definisikan ya. Jadi layarnya putih, nanti kalau diketik warna teksnya hitam gitu ya. Atau bisa juga ketika file new ini akan membuka sebuah teks dokumen ya, yang mana misalnya di sana sudah ada isinya misalnya gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing contoh gambarnya ya. Hubungan satu arah seperti ini, hubungan yang tak langsung, dan hubungan paralel ya, yang mana bisa dua arah gitu ya. Ilustrasinya ini dalam bentuk pengujian sistem ya, ketika memilih sebuah menu file ya, ini masih sama. Jadi bobotnya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk meload misalnya gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa contohnya ya teman-teman.